Iya, jadi ngulang lagi kan. Saya ibat ini. Gara-gara lu nih. Jadi ngulang lagi kan agak enggak seru jadinya. Tapi udahlah. Lu siapa, Bro? Saya manusia. Coba perkenalkan diri lu. Ada yang kenal lu emang? Ya, selamat siang Pak Irul, saya Jamil. Saya lahiran di Jakarta. Oke, terus jenis kelamin? Jenis kelamin laki-laki. Digambar. Pendidikan kebetulan SMK ya, analis kesehatan dan sarapan, dan S1-nya di teknik industri. Terima kasih Pak. Teknik industri mana? Universitas Pamulang Pak. Kan Cita-cita. cita-cita jadi pelaut. Jadi pelaut. Iya. Oh, pai lu. Nenek moyang. Nenek moyang seorang pelaut. Ngomong nih, selamat nih, lu jadi bapak nih akhirnya nih. Wah, selamat ya. Habis- Terima kasih. Habis ngelahirin bini lu ya. Iya betul. Terima kasih. Rasanya gimana nggak ya jadi bapak nggak ya? Coba di-share dong, gua kan Rasanya calon nih baru mau nih, kan gua baru merit. sama aja rasanya. Lu nangis nggak waktu anak lu lahir? Ya senang aja, nangisin enggak. Nah, senang aja. Seneng lu nggak sampai nangis? Senang aja, senang aja. Enggak kan, maksudnya kan ada yang ekspresinya nangis. Ya beda kan, orang tipenya beda-beda. Senang aja. Lu nggak gitu? Enggak, Lu langsung lu gendong pas enggak anak lu enggak lahir? berani, takut. Langsung apa normal apa masuk inkubator? Normal. Berarti langsung langsung ke ibu kan? Iya, apa kan habis operasi selang 3 jam dikasih lihat, kita ajanin, terus masuk ke ruang bayi lagi. Udah ngelihatnya gitu doang. Nggak bilirubin aman segala macam? Enggak dicek. Kayaknya kan soalnya enggak kuning. Gitu, alhamdulillah berarti nih ya. Iya. Berarti normal ya. Normal aja. Terus ngelahirinnya juga normal apa sesar? Sesar dong. Sesar. Yoi. Kenapa nggak normal? Enggak ada sesuatu lah. Lu nggak yang nggak bisa. mau ya. Biasanya Nggak. bapaknya nih yang nggak mau. Ada sesuatu nggak bisa. Oh gitu. Soalnya kan katanya kalau normal kan kendor. Nggak juga, malah normal cepet sembuhnya, enak. Tapi katanya jadi longgar. Nggak tahu lah, sama aja lah. Malah jadi sesar malah yang bahaya, sakit kan, bisa lama kan. Iya, penyembuhannya prosesnya lama. Tapi jadi nggak longgar. Nggak juga. Semua mah udah kan balik lagi ke kondisi normal lah, asal yang penting gizinya terpenuhi semua segala macam. Namanya siapa? Nama anak lu siapa? Namanya Kansa. Ini Kansa siapa? Artinya nggak tahu lah, bukan gua ngasih nama. Lalu gimana lu bapaknya? Ya kan ibunya ngasih nama. Anak pertama diserahin ke ibu, Iya. ibunya ngasih nama. Artinya bagus lah pokoknya. Iya, emang lu nggak ngobrolin dulu sama bini lu? Enggak. Ini mau ngasih namanya siapa, terus Enggak. artinya apa? Terserah aja, yang penting bagus namanya, udah. Pasti ngasihnya bagus kok. Lu nggak seneng ya punya Apa? anak? Nggak seneng punya anak? Masa nggak se-prepare itu anjir? Ya udah di-prepare jauh hari namanya. Iya, masa lu nggak tahu namanya apa terus artinya apa? Masa lu nggak tahu sih? Namanya tahu Kanza. Iya kan Zabah. Kanza Quinsyah Ramadhani. Tadi kata lu nggak tahu. Artinya gue yang nggak tahu. Artinya nggak tahu. Bukannya namanya. Bukan. Lu nggak nanya artinya apa? Enggak. Artinya bagus aja. Kalau Queen kan ratu. Ah, Ramadhani kan bulan Ramadan. Nah, Kansanya gue nggak nanya itu. berarti perempuan nih ya? Perempuan. Idi, perempuan. Anak pertama perempuan. Dan yang pasti harus 3 suku kata. Harus 3 suku kata. Kenapa? Iya. Nanya dong. Kenapa? Iya, dong? kenapa? Baru Karena gue mau nanya kalau kenapa. di paspor biar nggak ribet. Kan kalau di paspor internasional kan pakainya 3 suku kata. Lu udah kepikiran sampai paspor? Ya, iya dong. Emang anak lu mau lu arahin apa? Ya bisa aja kalau dia bisa kuliah di luar negeri nggak apa-apa. Lu kepikiran ke situ? Ya iyalah, kalau bisa kenapa enggak? Berarti ini lu udah memplanningin anak lu nih bakal ke depan lu arahin buat Enggak diarahin, cuman kalau memang ada kesempatan ya nggak apa-apa. buat kalau ada kesempatan Iya, doang. nggak diarahin lu harus A B C D, enggak lah, terserah. Yang penting cocok aja sama orang. Sebagai orang tua membiayakan aja, nyiapin uang aja. Enggak, tapi lu ini maksudnya tipe bapak atau orang tua yang ketika punya anak nih udah langsung mikirin ntar anak gua kalau gede masuk sekolahnya ini, SMP, SD-nya ini, SMP-nya ini, SMA-nya. Enggak lah. Kalau bisa negeri aja lah yang gratis. berarti enggak kepikiran sampai situ. Enggak. Kalau kuliah ya cari yang baik. Kalau SD, SMP, SMA kan standar lah. Negeri juga bagus kok. Yang penting belajar di luar sekolah ya, kayak les segala macam itu ditingkatin aja. Enggak, sekolahnya emang nggak penting-penting banget. Sekolah nggak penting-penting banget. Iya, maksudnya sekolah di swasta negeri sama aja. Yang penting Nanti lu di luar lu les, lu ngaji, lu ya ikut-ikut kegiatan yang lain aja, meningkatkan. Sekolah jadi cuman buat ijazahnya aja. Apa mau lu silverin? Ya jangan.
Tapi kalau buat art yang di luar nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Iya kan. Art di luar tuh kayak gimana? Demo misalnya. Yang nggak juga, misalnya kayak pertunjukan, pakai dilapisin segala macam rapi. Nggak apa-apa anak lu tuh kalau kayak gitu. Ya, kalau dia suka seni ya nggak apa-apa juga. Silver. Tapi Apa-apa? bukan Apa gold? Ya apapun, bukan yang di pinggir jalan intinya. Kan di pinggir jalan juga kalau dia menunjukkan Enggak, karena atraksi seni ya gimana? itu mah minta lah, orang jelas banget bawa kecerekan segala macam. Ya tapi kan siapa tahu memulai karir dari situ. Nggak mungkin. Karirnya ya Nggak beda. mungkin deh. Bisa aja lu. Nggak ada. Kan ada penyanyi Ya beda. awalnya dari jalanan Kan dulu. ada audisinya Indonesia Idol. Kalau dari Silver ada Silver Idol, kan nggak ada. Iya. Nggak mungkin. Siapa tahu ngeliat talenta gitu kan Nggak lagi di ada, jalan. nggak ada, orang cuma diri kayak patung doang, itu juga konyol. Ada yang separoh, ada yang catnya juga, ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang kalau mau silver semua. Ini ada apanya lah yang nggak silver ya? Lalu silver nanggung namanya. Catnya habis kali kurang. Tapi kan seninya jadi nggak bagus. Kalau mau, wah keren kan, wah lu silver semua, lu baru the real manusia silver, keren. Berarti lu gak kepikiran nih anak lu bakal lu silver ya? Ngapain ngaco, enggak lah. Intinya dia mau sekolah apa, mau pendidikan apa, yang penting bagus, berguna buat agamanya, buat negaranya, ya nggak masalah. Amin, amin, amin. Nah terus ngomongin nih, anak lu kan perempuan. Kabarnya nih, gua nggak tahu. Katanya kalau anak pertama perempuan bapaknya bandel. Lu kan nggak bandel-bandel banget bro. Enggak juga, ya itu kan semua takdir. Katanya kabarnya gitu. Nggak ada. Apa ada yang bilang posisinya? Nggak ada lah, takdir aja. Nggak ada. Nggak ada. Lu nggak mempercaya itu? Nggak ada. Ada lah. posisi begini Nggak nih biar ada. laki-laki, Nggak posisi ada begini lah. biar perempuan. Percuma. Atau mainnya siang katanya laki-laki. Nggak ngaruh. Kalau takdirnya dari Allah, cewek-cewek, cowok-cowok nggak ngaruh, itu mah mitos aja. Dan jangan dipercaya, nggak boleh. Lu berapa lama sih merit? Berapa ya? Setengah apa ya? 1 tahun setengah. Ya kurang lebih. Ini percobaan keberapa nih? Mana gue tahu. Gak ngitungin? Kagak lah. Gak ngitungin? Intinya Hajar terus tiap hari? Enggak juga, ya udah. Berdoa aja intinya. Nggak tahu jadi apa enggak, ya berdoa aja, berusaha dan berdoa aja terus. Nggak masalah itu mah. Nah terus ngomongin anak lagi nih, lu waktu anak lahir ngajarinnya lu gendong? Enggak, ditaruh di meja. Meja apa? Meja pingpong? Meja itu ada meja bayinya. Ada meja bayi? Iyalah. Kenapa gak digendong? Ngeri anak umur segitu, kalau salah bahaya. Karena kan masih lunak tulangnya segala macam. Belum, sebenarnya nggak dianjurkan kalau yang masih pemula, bahaya lah. Kalau mau sosokan nanti ngeri, tangannya kepana kenapa segala macam. Oh kepanah? Enggak, kepelitek segala macam. Nggak boleh sembarangan anak kecil soalnya. Lahirannya di mana? Wah, di rumah sakit yang bagus, Aulia. Rumah Depok. sakit Aulia Jagakarsa. Jagakarsa. Itu Jakarta Selatan ternyata. Iya, Jakarta. Jakarta Selatan. Bagus itu. Jadi anak Jaksel kan? Iya anak Fix anak Jaksel dong. Jaksel pinggiran tapi. Iya, tapi kan Jaksel. Jaksel pinggiran. Pada saat proses persalinan lu nungguin? Nggak boleh masuk kan di luar. Iya, nggak maksud gue lu ada di rumah sakit nggak, ada lokasi? Ada lah. Ada. Sampai selesai. Iya, tapi Berarti dokternya keluar ngabarin, Pak. enggak lah. Anaknya Enggak, itu alhamdulillah itu lahir, masih sinetron. selamat. Enggak kayak kayak gitu. Enggak. Kok enggak kayak gitu sih? Sinetron itu mah. Kan masuk ruang oka segala macam. Terus ya dokter kan juga banyak pasiennya, nggak cuma satu. Ya juga lewat lorong, nggak lewat lorong yang umum. Gue mah kepikiran kayak gitu kayak. Enggak. Bisa lagi nungguin di depan gitu kan. Terus dokternya keluar dari ruang operasi. Pak, selamat, anaknya lahir dengan selamat gitu. Enggak. Bidannya doang ngasih. Oh, ini Mas, udah lahir Mas. Udah. Oh iya Mbak. Ini diajarin ya Mas, udah gitu doang. Teriak nggak? Alhamdulillah gitu. Biasa aja dalam hati. Lu sendirian apa sama keluarga? Berdua. Sama siapa? Mama gua. Sama nyokap lu? Hmm. Kiat-kiatnya apa nggak? Kiat-kiatnya? Apanya? Bisa tokcer. Ya, Lu berarti hitungannya kosong berapa lama nih? 6 bulan apa? 6 bulan kosong? Iya. Kiatnya ya berdoa lah. Dan mau usaha udah itu doang. Waktu bini belum hamil, lu pusing nggak? Maksudnya mikirin nggak? Biasa aja. Kan kita udah Lu program ke sini? Enggak. Kan kita punya target. Selama setahun, kalau misalnya belum, baru kita ke dokter tanya ada masalah apa. Kalau enggak ya enggak. Oh, lu mikirin ke situ kalau seandainya belum
hamil nih gue bakal konsul nih ke dokter. Iya, target misalnya setahun nih nggak ada hasil apa tanda-tanda hamil ya, kita coba ke konsul ke dokter. Kalau emang dua-duanya aman ya berarti memang belum dikasih rezeki aja. Tapi nggak yang gebu-gebu atau gimana Enggak gitu, lah. santai. Tapi alhamdulillah dikasih. Iya, nggak duga juga itu. 6 bulan. Makanya yang penting kita target aja. Takutnya kan kalau udah lama saling salah-salahan tuh, wah si lu sih, lu sih, lu sih. Biasanya perempuan yang jadi korban ya. Ya bisa jadi Iya kan, stigma bener kan, biasanya perempuan kan kayak stigma gitu. masyarakatnya gitu. Karena banyak orang yang ya kurang berpendidikan aja sih, jadi berpikirnya bahwa kalau mandul tuh perempuan, kan nggak juga. Bisa juga kan laki-lakinya. Ya bisa. Makanya bagusnya sih kayak apa, kasih waktu aja misalnya setahun atau 2 tahun, kalau enggak ya bareng-bareng berobat, jadi kan tahu jawabannya, jadi nggak saling. Jadi kalaupun suatu saat bertengkar kan nggak isu-isu itu nggak dibawa. Lu mainnya jam-jam berapa? Nggak nentu lah. Pagi. Apa? Nggak nentu Baru mau lah. berangkat kerja? Nggak nentu lah, suka-suka itu mah. Suka-suka lu? Iyalah, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak nentu juga. Capek kalau lagi nggak jelas lah, kalau gitu mas suka-suka aja. Yang paling ngaruh ya waktu suburnya si perempuan, dia itu doang. Lu jarang loci sih ya? Kalau Jarang loci kan lu? no comment lah itu mah. Oke, sekali lagi selamat Kai. Oh iya, Jadi sama-sama. bapak, Semoga ya. cepat lah menyusul. Ya amin, doain gue ya. Ya, semoga banyak lahir generasi Islam yang baik. Amin. Oke nih Kai, kan lu kan teman sekolah gua nih. Kita Kapan ngobrol. Kapan ya? Ya makanya kan. Gue juga nggak tahu. Anda emang pernah sekolah? Tiba-tiba lulus Anda kan? Itu lulus gak ya? Numpang ya, numpang. Tapi gue nyesel nggak ya? Ini kan jadi ulang lagi nih, anjing banget. Kemarin kita udah sempet ngomongin. Ya nggak apa-apa lah. Lu sih, lagian ngomong begini. Ngomong tuh di sini. Ya kan. Harusnya juga jangan ke sini nih. Kan Ya. bisa ke sini. Harusnya kan dikasih tahu, oh ini tipenya ini. Jadi harusnya gini caranya. Kita kan nggak tahu. Kan dulu gua kasih tahu kemarin ngomongnya di mic kan. Iya, tapi kan nggak ngasih tahu oh bahwa ini nggak bisa nangkap jauh-jauh gitu doang. Dan kan kedengeran juga di headset. Nih, suara begini kan beda nih sama suara begini. Ya kedengeran lah. Kalau nggak kedengeran itu dong. Ya budek kuping lu. Wih, laptopnya bagus nih. Lenovo Lumayan. Mau gue jual nih. 200 deh. Iya, 200 juta. 200.000 lah. Ya, 200.000. 200.000 lu gue bayarin sini. Serem juga ya. Duit bayarin duit gimana ceritanya tuh? Enggak nih, kita karena lu kan teman sekolah gua, jadi kita ngomongin masa-masa sekolah gitu. Wah, sudah lama ya. Udah lama. Berapa belas tahun yang lalu ya? Udah 13 tahun nih kita lulus nih. Waduh, ternyata sudah lama. Perasaan baru kemarin. Gak nyangka ya. Parah. Cepet banget waktu. Zaman-zaman sekolah apa yang lu inget? Yang memorable? Ya masuk suka-suka lah. Masuk suka-suka. Karena jam kuliah kayak jam sekolahnya kayak jam kuliah. Ya, rumahnya juga dekat. Jadi ya masuk jam 7 bisa jalan setengah 8 ke jam 7 lewat. Naikin. Itu turun. Wah, bisa Nah. turun dia. Ya itu dikencengin apa? Apanya? Ini nih. Kalau dia kayak pejabat Jepang, dia keren dia. Kalau kenapa turun. Ya Jepang. Oh, Jepang gitu ya? Iyalah. Pejabatnya? Iyalah. Kalau kenapa-napa turun. Iya, Jepang. Keren Jepang, bagus. Kalau di negara Konoha? Di Konoha bagus tuh, si Sasuke-nya dari pengkhianat jadi teman. Bagus. Iya. Oke. Udah jangan ngomongin politik lah. Enggak, ini kan bahas negara Politik Jepang. banget, anjing. Bahas negara Jepang, bukan bahas negara yang lain, Jepang. Balik lagi ngomongin masa sekolah. Lu apa? Masuknya sih yang Kejadian-kejadian santai yang sih. memorable. Masuk sekolah sih paling enak sih. Terus yang lain? Ya, Iya, itu kan bisa balik, bisa tidur. Ya karena kan sekolah kita kan nggak kayak sekolah SMA pada umumnya. Kita kan kayak kuliah. Yang paling ingat sih sekolahnya. biasanya paling PPS ya. PPS seru juga tuh kayaknya. PPS. Ya, sama yang terakhir tuh, ya, Gimana? cinta tanah air. Kalau kamu cinta cium tuh tanah. Buset dah. Ya bener sih. Lu apa? Kangen, rindu apa? Nggak mau lah. Panas Pengen tuh. balik lagi. Jam 12 siang. Nama ini lah apa? Apa sih sebutannya, nama apa sih? Lupa nggak? Nama bagus. Bukan bego. Nama bagus. Ini nama alias tuh nama bagus. Lu apa? Catman kali ya? Bukan. 10 besar lah pokoknya. Iya, Catman ya. Bukan idiot apa kalau nggak salah. 10
10 besar lah yang paling sering dikerjain. Tapi lu emang idiot lu? Enggak lah, Kenapa bisa kasih nama? mana wah, Si dikasih idiot. kayaknya sih dia kesel nih orang-orang nih, kayaknya orang-orang yang tampang yang ngeselin, songong, padahal mah biasa-biasa aja. Persepsi mereka aja. Sama kayak kita jadi senior, lihat junior perspektifnya ini orang kampret nih, padahal mah enggak juga. Perspektif aja. Tapi zaman sekolah kan lu emang aneh nggak? Biasa aja. Semua orang aja yang aneh, bukan gue yang aneh. Banyak banget bego kejadian-kejadian yang lu tuh absurd banget. Ya, Kayak gua- jalan jatuhnya nggak cuma sekali lagi, berkali-kali, sering banget. namanya kepaduk, kita kan nggak tahu. Terus kalau gue masih inget banget nih Agung kalau nonton yang naik ke lab Hema tuh, lu pernah nabrak tembok, Bengong. kenceng banget itu. Ya namanya bengong. Ngantuk bengong kan nggak sadar kita. Lu berarti apa nggak sadar tuh kalau kayak gitu-gitu? Enggak lah, ngantuk paling paling sering tuh ngantuk sama bengong. Gue pikir lu dulu aneh. Maksudnya gue pikir sakit kali ini orang ya. Enggak lah, kan saya olahraga terus. Kenapa begitu? Ya ngantuk, Enggak, lu caper bego ya lu. caper Ah, gue apa? tahu caper lu. Caper sama siapa? Nggak penting banget. Lu kan dulu sekolah caperan banget sama cewek-cewek. Ngapain? Gue Takilan. pulang sekolah, kelar pulang nyaper dari Hong Kong. Gue kan paling seneng pulang, wah pulang deh, balik main bola lah, nyari Terus- uang jajan. Terus kenapa bisa kejadian jatuh gitu? Jalan suka kadang-kadang nggak jelas gerak-geriknya. Biasa aja itu mah. Oh, berarti lu nggak sadar kalau lu begitu ya? Ya biasa aja, bagi gue biasa aja, karena itu normal aja. Menurut gue sih nggak normal nih. Belum tahu teman gue lebih parah, kerjanya buka celana. Lebih nggak naruh, ada teman rumah gue konyol. Bukan celana gimana? Mamerin tol ya? Dia buka celana pakai sempak, dia buka celana tapi diangkat lagi set sambil bercanda. Lu nggak kayak gitu? Kagak, dia lebih Belum. enggak lah, dia lebih gila, lebih aneh dia. Kalau bilang lebih aneh, tapi normal kan, emang bocahnya PA aja. Oh, mungkin karena temen lu begitu tuh, makanya lu jadi kayak gitu. Bisa nggak? Enggak juga, Nggak juga. kalau gua kan normal aja. Kalau dia yang lebih nggak normal tuh, masa iya buka celana lah, lebih koplak. Jadi gue kalau ngomongin masa sekolah tuh menyesal karena banyak kegiatan-kegiatan atau memori-memori yang gue nggak ada di situ. Jadi kalau kita lagi kumpul ngobrol tentang masa-masa sekolah, pasti ada kejadian yang kok gue nggak ada di situ ya. Gue juga kebanyakan di dalam sekolah. Kalau di luar sekolah gua nggak terlalu sering nongkrong juga kayaknya deh. Kelas 1, Ya emang lu emang jarang nongkrong lu mah. kelas 2, kelas 3 baru mulai lah. Kelas 1 udah hampir nggak pernah nongkrong, males. Kenapa? Ya kalau dulu kan, wah nongkrong dipaksa ya. Orang nongkrong mah suka-suka lah, nongkrong dipaksa. Siapa yang mau? Karena lu bukan anak tongkrongan. Bukan, ya di rumah gue nongkrong, tapi gue nggak suka dipaksa aja. Kalau emang Ya terus kenapa lu nggak mau nongkrong di sekolah? ya kok kan Nggak ada yang maksa juga. awal dipaksa sama senior lah. Yang pas kita masih kelas 1, oh you jangan balik nongkrong. Ya tapi kalau dipikir-pikir sekarang itu sebenarnya bagus juga. Dengan gitu Iya. kan kita jadi akrab. Ya tapi kan Lu mikirnya tapi kan orang jeleknya sih. tipenya beda-beda. Ada yang gue bukannya nggak mau nongkrong, gue nggak suka dipaksa. Gitu aja. Kalau gue mau nongkrong, gue nongkrong. Bukan berarti gue harus ngikutin apa yang lu omongin gitu. Tapi nyatanya dipaksa nggak dipaksa lu nggak nongkrong. Ya makanya kan gue bilang suka-suka gue mau nongkrong enggak, bukan tipe kalian yang mau dipaksa. Ya berarti lu nggak pernah nongkrong kan? Lu baru nongkrong kelas 3 kan? Kelas 2 nongkrong. Iya kelas 2 mau ke kelas 3 kan? Ya intinya kan kelas 2 kelas 3 kan udah nggak bisa dipaksa. Kalau kelas 1 kan masih disuruh. Ego lu. Iyalah. Ego lu nggak terima ya kalau kayak gitu. Ya intinya gue nggak mau disuruh-suruh. Tapi gue bisa melihat itu sekarang kalau itu tuh positif Ngai. Karena kalau nggak gitu pasti kan kita kan malu Ngai. Maksudnya gabung sama kakak-kakak kelas tuh malu, ada perasaan takut, malu, nggak enak, ya kan? Iya, Tapi mereka justru ngajak kita buat Nggak, nongkrong. Tapi kayaknya kalau menurut gue ya caranya nggak kayak gitu sih. Itu maksud gue caranya kurang bagus lah. Maksudnya kalau nongkrong ya ayo nongkrong, misalnya ngapain? Emang caranya Jangan cuma gimana? nongkrong nggak jelas doang, ya ngapain? Ya saat itu Iya, masa-masa SMA apa sih emang kita udah ngomongin bukan ya, politik, kita emang udah nyari duit. Bukan gitu, cuman kan orang hobinya ada yang nongkrongnya main PS, ada yang hobinya main bola, nggak cuman diem ngopi ngobrol. Kan banyak juga nggak suka gitu tipenya, kan nongkrong tipenya beda-beda. Nongkrong tuh ngalir Ngai. Kita lagi ngobrol, nongkrong, kumpul.
bisa aja ntar tengah-tengah misalnya nih Ya main iya, PS gitu. tipenya kan beda-beda. Ada yang cuma tapi kan kalau kebanyakan kan nongkrong ngarong ngidul. Kan ada juga yang suka tidur, mendingan mendingan balik tidur istirahat. Beda-beda orang. Ya udahlah, terlalu dah. Sekarang gini, waktu zaman sekolah lu bisa bilang kalau nongkrong itu cuma ngobrol nggak jelas, ngopi gitu kan, harus ada kegiatan. Sekarang nih, gua lebih suka kalau nongkrong itu ngobrol. Karena Ya, sekarang kan kalau nongkrong itu pasti main gadget. Ya Nah, itu gimana lu? Ya berubah kan, ya kan kita kan mengikuti zaman ya berubah. Berarti yang mana yang lebih bagus? Ya lebih nggak baik bisa kalau posisi saat itu ya nggak bisa dibilang dulu itu buruk, enggak juga. Kalau sekarang ya memang baiknya memang ngobrol karena kan posisinya saat ini. Ya setelah ada contoh kan. Iya. Jadinya sebenarnya nongkrong yang baik itu ya kita ngobrol, interaksi, sharing. Iya, tapi kalau di saat itu caranya aja sih yang nggak suka. Dipaksa itu gua nggak suka dipaksa. Dan intinya gitu aja. Bukan masalah nongkrongnya ya. Karena caranya Iya. menurut lu nggak masuk di lu gitu. Wah lu mau kemana lu, nongkrong dulu lah. Nongkrong suka-suka gua lah, gua mau nongkrong langsung nongkrong dipaksa. Ya mungkin saat itu lu juga belum Iyalah, kepikiran iyalah. gitu. Sekolah kan pengennya cepet-cepet lulus kan. Iya. Sekarang udah lulus pengen balik lagi sekolah gitu. Manusiawi itu mah. Itu kan. Jadi Normal. kalau gua andai aja kata gua udah berpikir kayak sekarang, gua nggak akan melewatkan sedetik pun bahkan kalau bisa diulang. Gua akan lebih banyak kumpul sama teman-teman. Menurut gua itu nggak akan pulang lagi Iyalah. gitu. Tapi loh. kan manusia kan berubah lah, makin tua makin banyak kenal sama orang, lingkungannya makin luas, pasti pemikirannya terbuka. Ya itu dia. Nyatanya aja kan kerjaan lu sekarang kan lu lebih banyak sama orang kan. Iya. Iya kan. Ya makanya kan manusia kan ituan, balik lagi manusia itu perjalanan lah. Dari yang belajar nggak tahu jadi tahu kan. Semua itu pembelajaran aja. Tapi memang gue dari dulu tipenya gitu sih, nggak suka yang dipaksa-paksa lah, kayak sekolah misalnya jurusan apa dipaksa, atau kuliah apa, atau kerja apa. Karena yang gue bilang tadi, paksa itu sebenarnya gue menangkap hal positif. Kalau nggak gitu kita ini nggak akan kompak gitu loh. Iya, tapi kan yang diterima orang beda-beda, nggak semua orang mau dipaksa loh. Oh lu bukan masalah bahasanya, caranya aja. Misalnya orang mau pulang, ya mungkin dia punya urusan di rumah, kenapa harus dipaksa nongkrong? Mungkin besok bisa nongkrong, kan bisa aja. Nyatanya besok juga lu gak nongkrong. Ya nggak, ya mungkin gue punya urusan lain juga kan. Banyak banget urusan Ya lu. iyalah. Lu zaman sekolah urusan lu apaan sih? Emang lu udah nyari duit? Yang nggak nyari duit, ya gue Lu udah mikirin tentang politik? enggak lah, balik. Lu udah mikirin besok mau makan apa? Ya, Belum enggak kan? lah, ya gue balik mau main bola, mau nongkrong, bisa aja. Sama teman-teman rumah. Iya. Berarti lu lebih mementingkan teman-teman rumah dibanding teman-teman sekolah pada saat itu. Enggak juga, memang gue waktu itu seneng aja, dia tiap sore kan di rumah gue main bola. Ya sebenarnya kita juga main bola. Ya, enggak tiap sore. Ya, Kalau gue lu nggak tahu karena lu nggak nongkrong. enggak juga. Main bola di dalam bener. Ya, gua nggak Bener. tahu. Main bola di dalam kadang-kadang. Ya gue nggak tahu. Ya gue mendingan yang udah pasti lah balik. Karena memang ritme nongkrong itu begitu nggak. Jadi kita kumpul aja ngobrol dulu. Mungkin awal-awal memang terlihat nggak jelas, cuma ngopi, bercanda-canda, ketawa-tawa. Tapi ntar ketika udah ngerasa gabut, kita kan melakukan suatu kegiatan, entah main PS, entah kita jadi main basket ke dalam sekolah. Intinya semua orang nggak bisa disamaratakan lah. Apalagi pemikiran pemahaman orang nggak bisa disamaratakan lah. Jadi bagi orang nongkrong penting, ada yang bilang nggak juga penting-penting amat lah, biasa aja. Ada yang cuma nongkrong cuma buat isi waktu luang, ada yang buat memang rutinitas, kan beda-beda. Ya oke. Berarti lu tidak menyesali banyak momen-momen yang terlewatkan pada masa-masa sekolah. Menurut gue yang nggak ada gue ya nggak gue sesali, karena gue nggak tahu juga momennya apa. Ngapain disesalin? Ada momennya. Ya kan misalnya kita masuk sekolah nih, atau anak ngebahas kemarin gini kan kemarin lu nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau menurut gue. Kalau lu nggak apa-apa. Iya, yang penting yang disebut momen ya saat ada gue lah. Nggak ada gue ya bukan momen bagi gue. Mungkin bagi orang lain momen, bagi gue bukan momen. Iya betul. Maksud gue ya oke lah. Menurut pikiran lu gitu. Iya. Tapi kalau gua ngerasa ketika ngobrol pada suatu obrolan kejadian dan di situ nggak ada gua ngerasa kayak gua ngelewatin momen gitu, momen pada masa itu. Kalau gua enggak gitu. Karena setiap orang kan punya momennya yang masing-masing kalau menurut gua. Ya misalnya lu nggak ada di situ, ya mungkin memang lu lagi punya urusan lain, lu dapat momentum lain di tempat lain kan gitu. Iya betul, tapi kan di sekolahnya enggak. Iya. Tapi Itu kan sih. nggak jadi sebuah catatan hitam lah.
tidak jadi sebuah catatan hitam, tapi jadi sebuah catatan hidup. Jadi sebuah catatan di sekolah. Masa-masa SMA kan masa-masa yang terbaik. Iya, tapi kan kalau udah lebih dari 10-15 tahun juga udah lupa kebanyakan Ya garis benar. besarnya. Ya benar, tapi kan dikenang, Gua masih kadang suka bayang gitu SMA. Apalagi kalau misalnya nonton video masa-masa SMA. Udah Lu enggak? enggak? Enggak. Berarti Bener-bener overall zaman-zaman sekolah itu lu bener-bener senang-senang aja, menyenangkan aja. oke. Enggak ada yang Berarti gimana-gimana. karena gua kali ya, gua jarang masuk ya. Iya. Kalau lu tiap hari di sekolah ada di kelas ya itu kan momen-momen juga kan. Nggak harus momen di luar sekolah. Iya, Di dalam betul. kelas kan Betul. momen kayak ada Betul. yang bercanda, ada yang digamparin pakai buku kan momen juga. Iya, betul sih. Itu kan lucu apa sebuah wah anjir inget pasti inget dah digambar sama guru masih inget. Iya, betul sih. Sebenarnya menurut gua momen yang banyak tuh lebih di dalam kelas dibanding di luar kelas ya. Di luar kelas kan kebanyakan kita diem nongkrong biasa ngobrol-ngobrol. Kalau di dalam kelas kan random, ada yang ngapain banyak hal lah, entah lu nonton apa segala macem lah. Oh, banyak lah bercanda kayak main Uno. Lu nggak pernah main Uno ya di sekolah? Gue main Uno tahu gue. Di belakang kan. Mana ada lu kelas 3 nggak pernah nongol main Uno yang bawa cewek tuh. Gue main nggak ya? Kagak, di dalam kelas kok, yang kelas udah di atas. Ya emang gue main harus ada lu. Ya lu nggak pernah ada orang yang bawa perempuan yang bawa kartu Unonya tiap hari main Uno. Kalau main sekian lu jarang ada ya, lu nggak tahu lah. Lu ini ya lebih seneng main sama perempuan ya? Nggak juga. Lu caper. Orang jam sekolah, jam pelajaran, orang yang main juga rame, lakinya juga banyak yang main pada belajar. Terus yang lu apa ya? Cerita sama gue yang gue ngajakin lu ribut itu gimana itu? Kata itu kelas 2 apa kelas 1 ya? Itu baru-baru lah. Kelas 1 kayaknya dah. Kenapa gue nggak inget? Gua nggak tahu lah lu. Lu kesel kayaknya nggak disamper dah. Gue kesel nggak disamper, terus marah sama lu. Iya, kayaknya gitu deh kalau nggak salah ya. Kayak lu nggak disamper apa nggak, lu nggak ngerjain tugas gitu. Kalau nggak salah ya antara dua lah. Terus lu kesel marah-marah. Padahal lu sendiri yang tolol, lu aja yang kagak sekolah. Tapi lu gue tonjok nggak apa? Kita berantem nggak? Gue lupa dah itu kayaknya. Dipukul tapi nggak ditonjok, kayak dipukul doang. Gue mukul lu. Gue lupa nggak ya masa-masa itu nggak ya bener. Itu di pojok tuh yang masih di tangga, cuman udahlah gue bilang ya udah. Tapi gue thank you buat lu, karena lu salah satu temen gue yang bisa bikin gue buat masuk sekolah. Iyalah. Ya lu yang rajin nyamper gue, yang ngingetin gue. Kan lumayan kalau nggak ada jam kosan juga numpang tidur lah lumayan. Iya, itu sih thank you ngai asli. Tapi kan itu ya kita juga gitu ya, kalau nggak ada jam, kalau lagi males ke rumah lu aja main PS. Iya kadang mungkin buat. Tapi kita kan tahu waktu, nggak lu kan, kalau lu kan nggak tahu waktu. Tapi itu pengaruh gak sih? Sekolah rumah deket jadi bikin malas masuk sekolah. Kayaknya sih pengaruh lah ya. Jadi bingung loh kalau mau keluar, mau melakukan hal lain masa lu melakukan di kampung lu sendiri kan gitu. Kayak misalnya mau bikin ribut segala macam, mau hal-hal negatif kan, anak sekolah kan ibaratnya kebanyakan gitu kan, suka cari sensasi segala macam. Berarti menurut lu pengaruh? Iyalah. Apalagi karena gue ngalamin itu. Gue baru di Semak doang sekolah jadi malas-malesan. Gue SD SMP itu rajin masuk. Teman gue yang rumah depan 251 aja masuk nunggu bel bunyi baru jalan, pasti ngaruh lah. Ntar aja lah. Berarti kalau gitu bukan kesalahan gue dong? Ya memang secara nature, alami. Ya secara apa ya, gue lupa. Di luar kendali. Ya secara psikologi memang gitu. Lalu sekarang lu tahu di jadwalnya, jeder jam 7 bel paling jam 7 kurang 5 kan, ya lu jalan aja nyampe rumah. Itu dia. Iya, makanya. Gue tuh keseringan kalau jam istirahat gue tidur atau bablas. Ya bener apa kata lu, jadinya keterusan. Habit. Itu mah malas. Alasan. Habit aja. Gue aja tidur bisa, gue bangun tidur jam 12, bangun nih jam 1 sekolah, ya bisa aja. Pembelaan diri aja itu mah. Habit beneran. Nah, pembelaan diri tuh. Ya tapi gue nyesel. Jadi kalau zaman sekolah bisa diurang, gue pengen balik lagi sih. Kayak semak banjir kan lu nggak pernah ada kayaknya ya? Gue ada semak banjir itu, gue tahu. Yang di kelas pojok yang lagi pelajaran kimia analitik. Pada main air kan, pada berenang. Nggak pernah berenang, bersihin kelas, bersihin lab, sama bersihin ruangan. Gue berenang. Berarti lu nggak masuk. Bawa bebek-bebekan.
Itu mau kapan? Enggak, lu sebelumnya lu nggak masuk berarti yang ruang kimia klinik sama Ya kan banjir gak cuma sekali. tapi yang paling gede itu di pojok sampai parah banget. Iya tahu gua. Ya kan emang sekolah kita kan kalau hujan, ya dulunya kan rawa itu nih Iya. sekolah. Jadi gampang banjir. Ya betul. Tapi lu jarang ada lu. Gua tahu gue seinget gue lu kagak ada lu orang nggak bersih. Ada, lu jangan Nggak ada. ngilang-ngilangin kalau mentang-mentang gua jarang masuk dihilang-hilangin. Lu kan kelas 1 sama Doni kan jarang masuk, lebih parah. Iya, tapi ngomongin Doni, Don kalau nonton gua ngerasa bersalah nggak ya? Kenapa emang? Karena gua nggak tahu ya, ini dari perspektif gua, Oh. gua nggak tahu kenyataannya. Gua ngerasa Doni itu jadi males masuk gara-gara gua. Oh. Karena awalnya gue cabut-cabutan, ya kan? Terus gua ngajak Doni, gitu. Don cabut Don. Iya, terus dia ikut cabut tuh dan kesenengan bahkan di luar dari kendali. Ketika gua udah berhenti cabut, gua masuk sekolah, dia masih terus. Oh, cabut terus. Iya, bahkan sampai ngajakin ke tongkrongannya di Jerman. Iya, lumayan dibayarin. Iya, dia banyak duit. Iya. Bapaknya juragan beras. Iya. Sekarang dia juga jadi juara kan dia. Ya warisan Mantap, warisan. Nggak nyesel lah dia. Jadi kalau dia ikut lulus jadi analis, nggak jadi pengusaha kayak sekarang. Ya kan dia DO kan, IDO. kelas 1 kan. Naik kelas 2 lah kan. Iya kelas 1 naik kelas 2. Lalu PPS jadi satpam di depan. Iya kelas 1 naik kelas 2 kan DO kan dia. Habis PPS, habis Enggak, tapi dia naik kelas 2 gak sih? naik lah. Ya lo kan di sama PB jadi satpam di depan. Sediain bangku, orang-orang PPS-in. Dia naik ya. Iya, barang lu kan di depan lu sih nggak inget. Berarti dia berhenti sekolah emang berhenti aja gitu ya? Berhenti aja. Bukan karena DO. Bukan, kelas 2 naik dia. Oh kelas 2 naik ya? Iya, kan sama lu dia. Depan. Iya gue tahu di depan. Oh, keamanan. Jadi security. Gue aslinya ini loh, apa namanya? Apaan? Apaan yang mimpin barisan? Pas Kibra. Bukan pas kiper bego. Apaan? Apaan? Mana gua tahu Danru. Gue lupa lah namanya. Iya, mana gua tahu. yang dia mimpin Iya, Danru. mimpin anak baru gitu. Oh iya, ya Danru, komandan Regu. Komandan Regu ya? Iya. Iya. Oh yang iya. Gue aslinya tuh komandan Regu. Ya. Cuma gara-gara gua nggak latihan, jarang masuk, akhirnya turun gua. Jadi security. Jadi security, jadi bagian keamanan. Dan bangku. Iya, harusnya gua salah satu kakak favorit itu. pada Itu gua masa juga jarang ikut tuh gua. Datang pagi nih habis nganterin. Lu bagian apa? Gua seksi apa ya? Bersih-bersih? Enggak, seksi yang lab apa yang kenalin apa ini benda-benda lab segala macem. Seksi laboratorium kalau nggak salah ya, sama agama apa lupa gua, antara dua lah. Jadi ngenalin misalnya nih di lab, ini lab kimia isinya ini untuk mempelajari ini lab hema ini gitulah pokoknya. Gue sering belok itu kan abis nganter kan jemput tuh pagi-pagi kan subuh. Gue belok aja ke rumah balik terus siang baru nongol. Gue lupa lagi. Jadi gue jarang ikut upacara pagi tuh, gue jarang ikut. Nah, karena gue turun tuh kan ya, jadi keamanan. Gue udah jadi males tuh. Security sama Doni berdua. Iya, gue cabut-cabutan aja jadi juga. Pernah gue ninggalin alma mater gue di atas genteng. Oh, Di atas genteng Kardi. ngapain? Ya, gue males jadi Oh. keamanan. Oh, Tengsin lah. Akhirnya gue cabut juga aja. gue aja bisa balik. Jadi selama PPS tuh gue nggak ikutan. Gue ikut. Gue tahu-tahu masuk dalam keadaan udah anak baru. Gue masuk Anak sih. baru udah- Gue datang agak siang sih, nggak pagi kan. Orang-orang kan biasanya habis antar jemput ke Gongseng kan. Gue belok, balik. Itu terus siang jam 8 jam 9 gue baru nongol lagi. Kan kegiatan kan kalau pagi kan cuma upacara bla 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 belum kegiatan. Pas udah kegiatan gue baru nongol. Siang gue jam 12 balik lagi. Sore nganterin nggak nyampe Gongseng gue belok ke rumah. Itu gue, aduh gue anjing, gue memori gue ini nggak ya udah mulai melemah ya. Karena kalau gue kan orientasinya kan kalau dulu kan orientasinya wah gue diginiin nih sama adik kelas, gue bakal harus ngelakuin hal yang sama nih. Kalau gue orientasinya bodo amat ya, gue udah dikerjain gitu ya udah, gue nggak mau balas dendam sama kasar, bodo amat. Ya itu salah memang pemikiran kayak gitu. Cuma tradisi PPS kan tujuannya baik sebenarnya. Ya. Kalau kita bisa ngambil nilai positif di Iya, situ. sekarang kalau zaman sekolah mah gondok Iya, betul. ya kan. Iya. Coba zaman kita sekolah kesel lah. Iya, kesel. Tapi bener kan? Sebenarnya itu positif. Iyalah, Yang iya. salah tuh karena kitanya, Iya. pribadinya yang apa karena nggak
perlakuan yang gak diterima Iya. sama kakak kelas dulu waktu kita di PPS terus kita Iya. ngebales. Itu yang salah. Intinya saat kita berada di posisi itu kita kesel. Kalau sekarang ada manfaatnya ya. Iyalah. Pasti Itu kan emosi ya. Saat itu bohong kalau nggak emosi pasti kesel lah. Makanya gue pas naik-naikan gue nggak ada orientasi buat ngerjain balik. Bodo amat ah. Ya udahlah. Silakan aja kalau lu mau punya ngerjain, gue mah bodo amat. Gue ya udah masa gue udah kelar. Ya udah gue jadi panitia ya normal-normal aja, bukan yang marah-marah. Kan ada yang salah dikit marah-marah. Gue mah bodo amat, biarin aja. PPS kan ada, ya kan lu tadi idiot sama lu ya. Gerakannya gimana? Ada gerakannya juga kan dia? Gerakannya ya gitu Ada aja. gerakannya gue inget coba. Praktekin. Nggak, lupa Lu palu banget lu. ya, Coba praktekin ini prakteknya- mau dilihat ini. Nggak, gerakannya gitu-gitu aja kayak orang nggak jelas, kayak orang gila aja kan dia mirip. Kan ada yang mati berdiri. Candy itu mati Iya. berdiri tuh kalau nggak salah. Kalau Jatuh. bagi konotasi orang umum kan idiot kan gila ya, kayak orang gila aja ngelakuin hal ngaco. Coba contohin. Ya, biasa aja jalannya sengklek segala macam, kayak orang gila aja. Tapi kan lu emang jalannya sengklek. Ya gitu Berarti ya. natural. Jalannya sengklek, diseret-seret ya gitu aja, kayak orang gila aja. Tapi dikerjain mulu sih kalau 10 besar mah capek. Iya. Tapi kan jadi terkenal. Nah, ya, Bener nggak? Kan 10 besar sering dipanggil. bukan terkenal. Ya iyalah, orang dia doang yang paling sering dikerjain. Bukan terkenal, emang iya. Berarti lu idiot karena itu kali ngai. Lu pribadi lu gitu. Mana gua tahu kan, itu kan dia yang milih senior bukan kita. Dan nilai kan senior dari pra PPS kan. Wah, ini orangnya mukanya sengak-sengak nih. Biasanya dari pra PPS yang songong-songong kan udah dicap-capin. Wah, ini songong nih, si A songong, si B songong, si C songong. Soalnya dulu gua kira lu sakit. Ini orang sakit. Berobat ya. dong gua. Tapi lu teman terdekat gua, salah satu teman terdekat gua pada saat itu yang ngebantu gua sekolah. Dan lu gua yakin lu pintar. Yoi, nggak pintar sih, cukup mampu menerima aja. Kompetitif lah. Iya. Maksudnya lu kompetitif kan. Lu berlomba-lomba untuk jadi terbaik di sekolah kan. Kalau gua kan enggak. Iyalah, itu mah harus lah. Kalau gua enggak. Gua tuh cuma yang di kepala gua dua. Kalau gua nggak bisa jadi pintar, gua jadi bandel. Mantap sih. Iya. Orientasi hebat ya. Ya kan yang terkenal di sekolah kan gitu. Iya, benar-benar. Kalau nggak yang paling yang berprestasi, yang punya sensasi. Iya benar. Iya kan, kalau yang biasa-biasa aja mah nggak dikenal bos. Betul. Gua nggak bisa buat ngejar jadi pinter. Iya. Gua kalah tuh. Gua kalah sama Agung. Ya kan, gua aja kalah lah gitu. Sama yang perempuan siapa dulu yang paling pinter? Banyak lah. Ya gua kalah. Jadi gua ngejarnya yang sensasinya aja. Oh. Makanya gua bandel. Terkenal sih, nggak pernah masuk terkenal. Iya kan? Lah di dunia entertainment aja kayak gitu Iya, ngai. betul. Kalau nggak ada prestasi ya sensasi. Sensasi. Iya kan? Gue nggak pernah pikiran kayak gitu-gitu. Gua udah pikiran. Gue normal-normal aja. Gue udah pikiran. Gue belajar susah nggak masuk. Gue nilai gue jelek. Wah gue nggak bisa jadi yang terbaik nih. Gue kalau gue normal aja, gue nggak akan terkenal. Tapi gue Gua bikin kalau sensasi. di olahraga gue kompetitif tuh, nggak mau kalah gue. Ya lu mah nggak mau kalah terus. Nggak mau kalah gue kalau di Kalau ngomong aja lu nggak mau kalah. Nggak juga. Gue ngasih argumen. Kalau lu mau balas argumen ya balas aja argumennya. Lu pernah pacaran sama cewek, lu bilang ini orang sama kayak gue nih orangnya nggak mau kalah. Bener nggak? Iya itu argumen. Iya kan? Akhirnya lu bercermin sama diri lu sendiri kan? Iya, gue kasih argumen dia argumen balik. Lu nggak terima begitu? Itu gue ke lu, gue juga nggak terima sama lu. Iya namanya orang. Nah ngomongin masa sekolah lagi nih, lu masih inget nggak handphone lu pernah gue ganti passwordnya? Iya, untung zaman itu masih bisa ganti pakai PUK tuh. Jadi kan kalau itu kan nguncinya bukan pakai sistem ya, nguncinya pakai SIM card ya, makanya bisa pakai PUK. Pakai Nomor PUK di belakang ada tuh. iya kalau seandainya udah nggak bisa kebuka, Iya. sampai berapa kali dicoba. Ya tapi makanya itu kuncinya kunci SIM card, bukannya kunci sistem kayak sekarang. Gue kesel sama lu. Lagian ngapain sih handphone dikunci-kunci? Lagi ngapain minjem orang punya masing-masing? Ya pelit banget lu jadi temen. Lah. Enggak, lu kayak ada hal-hal penting aja. Zaman sekolah emang apaan sih? Paling isinya juga Iya. video bokep. Nggak ada lah. Kan lu yang punya. Itu foldernya banyak banget lagi. Sampai capek anjir nih orang, terniat ada kali 50 folder. Ya berarti lu nonton juga kan? Lu Kagak. punya handphone gue pengen nonton bokep Kagak. doang. Ini apaan nih? Penasaran. Buset panjang amat. Yo gitu ya. Tapi itu kreatif loh. Zaman dulu kan emang gitu, nyimpen folder tuh tumbuk biar gak Enggak, ketahuan. tapi lu kebanyakan. Ada kali 20 apa. Pokoknya lebih dari 10 dah. Lu ngitungin gak ya? Banyak orang kok kagak masuk. Gila, tapi lu niat sih emang itu kreatif.
Nggak semua orang punya niat kayak lu. Iya, biar sulit. Lu sebelum mendapatkan suatu yang disenangin, lu Iya. harus berusaha payah dulu lah. Lu kan mau seneng kan nonton film bokep kan? 10 Ya kali udah, gila. ngumpetin dulu. Gokil tuh, gokil. Soalnya handphone gua suka dicek mau nyokap. Oh, tapi kan kalau kepanjangan malu nggak mau kan? Ya nggak ngerti dia, Iya. dipikir udah masuk folder udah kosong Iya, gitu. Ya kan padahal ada lagi folder berikut-berikutnya. Banyak banget gila. Gue kesel sama lu lagian pakai dikunci-kunci. Ya, soalnya kan zaman itu apaan sih? Ya Boleh emang nggak ada simpen-simpen. apa-apaan. Emang biar praktis aja, biar nggak ribet. Jadi otomatis saat nutup ya kunci. Itu sampai gue pulang ke rumah kan lu nyamperin gua kan. Iya kan? Lupa itu kalau itu. Itu lupa. Nggak. Lu pulang ke rumah nyamperin gua. Sampai Iya. nangis-nangis. Nangis sih kayaknya enggak deh. Nangis lu. Malu Nggak tahu. ngakuinnya. Gue nggak ingat kalau itu, beneran nggak ingat sama sekali. Ini sekarang handphone lu dikunci gak nih? Di password sih. Ya gua Nggak ganti, dikunci. gua ganti lagi ntar. Yang nggak bisa kan Passwordnya. pakai foto. Pakai ituan. Apa namanya? Face ID. Iya. Nggak bisa ganti muka. Canggih. Oh kalau itunya gua ganti face-nya bisa ya. Yoi. Nggak bisa. Canggih. Ini ngapain sih kunci-kunci handphone lu? Norak bego. Lah orang habis kan ada pilihannya. Setelah di slide tutup langsung kunci berapa menit ya? Gue 2 menit normal aja. Masa temen mau minjem handphone gak dikasih? Tapi orang udah semua udah punya handphone masing-masing, ngapain Iya dia? lah emang apa sih? Sombong banget. Paling isinya cuma kalau nggak foto-foto yang set sama dengerin lagu apaan lagi? Sama satu lagi. Apaan? Apa motor lu pernah gue masukin giginya Itu kan dan belum. lu kebingungan. Itu motor apa ya? Itu motor yang kemarin kita itu Mana? ya apa ke Bukan. Gunung Padang. Bukan, itu Itu belum, itu bego. zaman setelah lulus sekolah itu. Lulus sekolah bukan itu Terus motor. apa? Shogun, Shogun ya? Shogun 125. Masih bagus itu zaman itu. Iya. Masih wah canggih lah. Nggak, maksud gua kan itu standar banget nih, ilmu standar. Ya, Lu punya motor, gigi dimasukin, motor dihidupin nggak akan jalan. ya emang gua anak motor. Gua nggak nyampe pemahaman gua nggak sampai sejauh itu waktu itu. Itu dasar banget. Ya, walaupun Bego. dasar nongkrong di bengkel nggak pernah, motor aja baru belajar, paham juga kagak, baru belajar ngerti apa. Walaupun waktu itu starternya nggak nyala, gue juga belum tentu tahu disela. Kok diselang ngontal. Ya makanya nggak tahu, saat itu nggak tahu. Kan lu dorong tuh nggak maju. Lu udah keder tuh di situ tuh. Ya kan nggak tahu, makanya orang nggak tahu. Lu kenapa nuduhnya gua? Ya pasti lu lah, siapa lagi? Kok kasih gua? Lah kan teman-teman banyak yang Ya, lain. gue kan, ya, gue nggak tahu. Yang lain nggak mungkin punya pemikiran itu. Dia nggak mungkin. Yang lain nggak mungkin nggak tahu. Gue itu nggak tahu. Ya tahu gua doang. Iya kayaknya lu tahu itu, gue nggak tahu. Canggih sih motor, tapi emang bagus sih Honda, motornya kuat-kuat. Iya. Emang Honda sih. Mesinnya bagus, gila. Bandung aja pernah itu. Yang mana? Revo. Itu Revo. Bandung puncak pernah. Itu turun mesin belum sih? Nggak pernah. Belum turun mesin? Nggak pernah. Kuat juga ya? Cuman ganti blok share doang waktu itu, gara-gara olinya kurang. Terus apa lu jual? Kan gua kasih emak gua dijual, dia beli motor baru. Oh bukan lo yang jual. Kan udah gua kasih di rumah, kan gua udah beli yang lain, gua kasih ini udah pakai aja lah. Dijual ke rumah tetangga. Berapa lagu berapa? Nggak tahu, 2 juta apa atau 3 Gue juta. sih murah banget. Tapi emang parah itu. Gue sih juru bayarin GoPay juga nggak mau gue. Mahal hitungannya itu gitu. Tahun itu kan dulu beli tahun itu 13 juta harganya. Iya, barunya. Iya. Tapi ngeredit sampai bego, kampret. Mahal banget kalau dihitung-hitung. 26 juta, 27 juta. Emang Reddit kayak gitu. Sialan tuh. Gua seumur-umur baru itu doang dan nggak pernah lagi gua nyoba kredit. Ya emang kredit kayak gitu lah. Mana ada kredit yang harganya sama harga cash. Kan nggak tahu dulu kan. Cuman itu nggak tahu. Cuma kan kalau nggak kredit nggak punya. Ya itu Kan gitu. perspektif gua nggak juga sih. Ya mendingan lu nabung lah. Lu nabung misalnya ya 3 tahun kemudian ya motor yang lu beli udah lu dapat motor yang bagus. Iya betul. Memang yang benar kan kayak gitu. Cuma kan kenyataannya kadang orang ini ngai susah buat nabung, duitnya Iya. kepake terus. Akhirnya dia beli buat ngeredit. Iya sih. Gitu. Ya tapi kalau gue sih bukan gue. Iya, aku juga kalau disuruh milih gue nggak akan ngeredit. Gue mendingan beli cash. pusing lagi pula Pusing. apa kayak kebeban utang. Anjir. Iya lah utang. jangan. Apalagi kalau nggak ada umur. Iya. Oh, wassalam ya, bro. mampus sudah pusing lah. Gue enggak. Sampai akhirat kan utang mah. Udah nggak pernah gue sekarang utang-utang gitu. Nggak mau lagi lah. Beli apapun ya
Kalau bisa nabung aja lah, kalau enggak ya udahlah. Ya pakai aja yang ada. Terus itu gimana ceritanya lu bisa beli sepatu apa namanya? Sepatu apa? Balenciaga Balenciaga. ya buat investasi aja iseng-iseng. Kenapa Balenciaga? Ya karena yang paling banyak dipakai kan itu. Siapa bilang? Kan ada Nike, Ya, ada Adidas. itu mah ngapain investasi? Itu kan Lu siapa bilang nih sepatu gua itu tuh apa Nike PG3 Paul George itu udah nggak ada lagi. Sekarang seri barunya lagi yang muncul. Kan jadi limited. iya. Kalau orang mau dapetin seri yang sama sepatu gua udah nggak ada. Iya, Kenapa nggak kepikiran kayak gitu? Atau enggak lu beli Jordan 1? enggak suka modelnya aja. Enggak, maksudnya kan lu tadi ngomongin soal investasi Iya, kan. tapi gua enggak, yang gua suka modelnya juga. Itu gua enggak suka modelnya. Lu emang tahu dari mana kalau Balenciaga investasi? Apa? Ya kan gua dulu kan anak sneakerhead lah, sering ikut-ikut event, sering ikut datang apa? Nggak beli sih, datang doang. Datang lihat-lihat, oh barang yang lagi hype ini, terus cari-cari browsing. Lu aja bisa beli sepatu gara-gara gua kasih tahu. Iya, emang benar. Gue jadi suka sepatu gara-gara lu lacunnya. Tapi tainya lu nggak beli, gue doang yang Ya, beli. iya, ya kan Setiap kalau gue beli sepatu cuma nganterin doang. ya kan gua memang kerjaan gua kan mencari informasi, bukannya membeli. Gue pikir mah nemenin gue mau beli ikutan, tuh gue doang yang beli. Udah gitu apa kompor-komporin yang harganya 2 juta Tapi lah. memang bagus kan? Ya memang bagus, tapi duit gue habis. Bukan salah gua dong, gua kan ngasih tahu lu kalau beli jangan di apa, Gimana? Star apa, Starbucks. Sport Station, Oh, yang Sport itu, Station. itu yang model-model jadul yang Iya. murah. Nih lu beli di toko ini. Oh Iya. iya ya bagus ya, ya kan Itu gua nggak bener. salah dong. Itu bener. Cuma tainya lu nggak beli, gue doang yang beli. Ya, tapi kan gua memberi informasi yang baik buat nih lu biar keren, ini. Sama tuh ada temen gue juga kayak gitu, ngajakin gue ke Sensi Iya. waktu itu nyari sepatu yuk. Gue pikir kan kalau belanja sama teman-teman Iya. juga beli kan enak ya gitu ya. Pas sampai sana mah gue doang yang beli, dia nggak beli. Kayaknya itu lu gua yang ngajak ke Sensi pertama kali juga. Iya malu juga, temen gue juga pernah kayak gitu. Oh. Maksud gue ya nggak, lu ikutan beli lah gitu. Oh. Maksud gue doang yang beli. Oh, kalau dulu gua sedang ke mall-mall bagus. Iya bener, gue juga pernah di masa-masa itu ke mall-mall bagus. Iya, lu kan gua ajakin juga tuh kemana gitu, yang Pacific Place tuh. Iya, itu kan lu pertama sama gua. Iya. Ya Pacific lu, wih Place. bagus banget nih, norak banget. Biasa anak kampung masuk kota Iya. kan gitu. Gue seneng aja dulu sering-sering keliling ke mall, nggak beli, udah seneng aja jalan. Iya. Tapi berdua, nggak sendiri, sama temen gua. Nggak, maksud gua kan sneakers kan banyak banget nggak ya? Kenapa ke Balenciaga? Terus modelnya yang selop kayak kaos kaki kan lu? Itu yang banyak gue lihat sih di mana-mana itu sih, karena itu kan yang bisa sporty ya, biasanya bisa buat lari, bisa buat apa, bisa buat sporty, bisa buat sport, bisa buat jalan, bisa buat casual, jadi banyak fungsinya, nggak cuman satu. Nggak, kayaknya kalau anak sneakers juga nggak akan milih itu nggak ya? Yakin gua. Banyak kok, oleh anak hypebeast mah banyak amat. Lu hype base. Nggak juga. Lu gimana nggak juga? Gue seneng aja. Lu kan kalau anak sneakers pasti lu milihnya Adidas, Nike. Tapi yang seri-serinya yang rare gitu. Iya. Vans, Converse. Gue banyak yang nggak sukanya sih. Gue belajar teorinya, cuman gue banyak yang nggak sukanya model-modelnya. Banyak misal kayak Jordan kan kayaknya bagi gue sih nggak cocok. Gue senengnya yang low malah. Tadi kan lu ngomongin investasinya. Iya. Jordan tuh ini loh, apa harganya bisa tinggi loh. Iya tahu. Cuman gue nggak suka modelnya aja. Gue beli yang gue suka modelnya. Tapi tadi lu belinya karena iya, investasi. walaupun investasi, tapi gue harus suka dulu. Lu pakai nggak sepatunya? Enggak. Lah, Jadi lu suatu gimana? saat gue pakai, ya gue suka gitu. Buat ke depan aja. Gue beli sepatu juga yang gue suka, bukan gue yang nggak suka. Udah berapa kali lu pakai sepatu itu Balenciaga? Belum pernah. Lu gimana beli sepatu nggak pernah dipakai? Ya, Katanya lu suka. Gue suka modelnya aja. Ya sekarang masih naik pakai motor, males. Iya nggak apa-apa. Hujan-hujanan, Keren norak. bego. Keren. Ah, Pakai gawe. disangka orang KW lah. Lu nggak pakai mobil, Iya nggak mesti apa-apa. perspektif lu, wah anjir KW ini. Iya lu ini lempar. Norak, Nih gue ngapain? tunjukin nih, gue nggak KW, lempar balik lagi. Ngapain? Nggak KW. Ngapain? Celana gulung. Segini sedang gua. Sekarang banjir. Ya, biar kelihatan apa sepatu Anjir, sepatu Balenciaganya. Enggak lah. Biarin aja yang orang norak mah norak aja gitu, biarin aja. Yang ngomongin apa? Tentang bisnis. Oh Alves, iya. itu kenapa? Ya banyak yang apa ya? Kayak kalau menurut gue sih kamuflase lah ya. Maksudnya Kamu kelasnya gimana? banyak yang orang tahu, maksudnya
bukan alkohol saja, dalam bisnis apapun di Indonesia kan memang banyak yang melegalkan menghalalkan berbagai cara ya. Dan salah satunya misalnya menjanjikan sesuatu kepada si bagian kepada customer. ya kepada customer lah, misalnya wah bu kalau udah masuk nanti dapat sekian. Gue nggak terlalu suka dengan model konsep kayak gitu. Lu anti ya hal itu? Iya bisa dibilang anti ya, cuman memang nggak bisa dihindari. Iya, kenyataannya kan memang kayak gitu. Iya, cuman kalau gue nggak tahu ya biarin aja. Tapi kalau gue melakuin gue nggak mau sih. Walaupun udah ada skemanya. Iya, mendingan gue nggak, mendingan atasan gue atau siapalah. Yang penting bukan lewat tangan gue lah intinya. Tapi emang jarang kan kayak ada yang mau. Kalau nggak ada pinggirannya. Ya nggak tahu, ada aja sih. Ya kalau nggak ada yang mau ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kebanyakan yang ada pinggirannya, yang ada pelicin yang lebih ya, cepat. Mungkin ya. Kalau ya, tapi kadang-kadang kita jadi itu gimana ya? Kita melakukan hal itu, cuman kita berbagi juga, tapi jadinya gimana gitu. Kalau dipikir-pikir uang yang kita bagi bermanfaat nggak sih, berkah nggak sih? Lu mikir ke situ? Iya. Lu takut itu nggak berkah? Kalau bermanfaat apa enggak kan tergantung gimana ya, dia makainya. Berkah nggak sih misalnya kita di dalam bisnis kita tuh ada hal-hal kayak gitu. Terkadang ya maksudnya kalau kita naif ya sebagai manusia, ini berkah nggak sih, bener nggak sih gitu. Ya betul, lu naif dong. Ya memang kan manusia ada sisi naifnya lah. Ya berarti lu naif dong. Ya, lu mengklaim diri lu naif dengan lu bikin statement kayak gitu. Ya memang agak naif. Lu kalau kan lu bikin perusahaan yang nggak melakukan kayak gitu nggak? Ya, dari kecil-kecil aja. Misal lu jual korek api, cabe gitu. Tapi kan itu pilihan hidup ya. Saya pilihan gue nggak bilang gue bener loh. Misalnya pilihan ya itu kan pilihan gue. Kalau ada orang mau milih jalan yang lain ya nggak apa-apa juga. Ya kan nggak bisa nyalain semua orang. Kalau ada yang mau melakukan itu ya masing-masing deh. Enggak, lu inilah ngomong lah sama atasan lu gitu, apa bos lu gitu, atau enggak sama teman-teman lu, jangan kayak gitulah gitu, nggak benar. Itu kan masing-masing. Berdakwah tuh nggak boleh, namanya dakwah tuh lu menyampaikan aja, nggak boleh maksain kehendak. Iya, lu nyampein belum? Udah kasih tahu. Kalau itu nggak benar, bukan nggak benar. Ya dia juga tahu, nggak perlu dikasih tahu lah itu prosesnya. Orang dia ngasih tahu perbuatan saya salah. Dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong. Nggak perlu gue kasih tahu perbuatan saya salah. Nah, lu jawab nggak? Kenapa bapak tahu itu salah bapak masih ngelakuin? Ya, ngapain? Berarti kan udah tahu dia. Berarti dia kan udah dewasa, udah paham. Ngapain kasih tahu lagi? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Thank you. Beli susu. Susunya dibeli. Ya udah. Teman-temannya di mana? Di mana? Jatiwaringin. Oh, ya udah. Masih jauh. Ya enggak lah, dekat ke Taman Mini. Kan mau ke Taman Mini bisa. Oh, kalau itu aja kecil lah. Ya sudah. Udah, ya, assalamualaikum.